Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada yang kami hormati pimpinan atau direktur Rumah Sakit Khadijah, kepada yang kami hormati Bapak Ibu dokter, ya, khususnya ini Ustadz Agung yang beliau alhamdulillah senantiasa membersamai kita di dalam taklim kajian-kajian ini, juga kepada pengurus taklim kajian Rumah Sakit Siti Khadijah, dan juga hadirin sekalian atau karyawan, semua karyawan Rumah Sakit Siti Khadijah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini kita akan mengkaji kitab Amalun Yasirun wa Ajrun Kabirun. Amalan-amalan yang super ringan, tetapi ternyata pahalanya luar biasa, pahalanya besar sekali apabila kita istiqomah melaksanakan amalan-amalan ini. Insya Allah akan menjadikan kita manusia yang beruntung, ya, di dunia hingga di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesempurnaan agama Islam adalah penghargaannya yang luar biasa terhadap amalan dan perbuatan yang sederhana. Misalkan ketika kita akan memulai sesuatu, membaca al-basmalah, ini ringan, tetapi kadang bagi orang yang tidak berilmu tidak akan dilakukan.
Kemudian juga mengambil duri atau mungkin benda-benda yang berbahaya lainnya, kita pindahkan ke tempat yang aman agar orang yang lewat bisa selamat. Ini ringan. Tetapi kadang pun meskipun amalan ringan, belum tentu orang peduli. Ketika memasuki rumah itu ya, Rasulullah ajarkan agar mengucapkan basmalah, agar para jin, setan tidak membersamai kita di dalam tidurnya. Kemudian lantas Rasulullah katakan salamlah, agar kalian mendapatkan keberkahan. Di samping mendoakan terhadap dirinya, tetapi juga mendoakan keluarganya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ringan. Tetapi amalan-amalan ini yang ringan belum tentu untuk dilaksanakan. Apakah karena faktor ketidaktahuan ataukah memang faktor tertentu, malas ya, sehingga amalan-amalan yang seharusnya ringan bisa dilakukan, ini seringkali diabaikan atau ditinggalkan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan motivasi semangat kepada kita agar kita mengamalkan amalan-amalan, meskipun itu dalam pandangan manusia ringan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah besar, adalah berat timbangan amal di yaumil qiyamah nanti. Nah, amalan-amalan apa saja yang ini remeh, amalan ini ringan dilakukan tetapi berpahala besar. Nah, ini akan kita kaji di dalam kitab Amalun Yasir wa Ajrun Kabir yang ditulis oleh Syekh Abu Abdul Aziz Munir Al-Jazari. Yang pertama apa? Amalan yang ringan ini adalah amalan ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ringan diucapkan, tetapi ternyata kalimat ini adalah dahsyat. Kalimat ini adalah membawa ya, pintu keselamatan, keberkahan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini. Nah, apa faedahnya? Wa min fadailit tauhid, dan faedah dari mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata Rasulullah katakan orang yang mempersaksikan, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Ini terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis sahih yang diriwayatkan diantaranya oleh Muslim, kemudian Abu Ya'la wa sahahahu Albani, mensahihkan hadis ini Albani, dan masih di dalam hadis-hadis yang lain yang cukup banyak sekali. Mari kita baca hadis-hadisnya. Wa an Sulaim ibni Amir sami'tu Abu Bakrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhruj fanadin finnas man syahida an la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Hadis berasal dari Sulaim bin Amir. Aku mendengar dari Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah manusia ukhrud fanadin finnas. Kata Rasulullah SAW, keluarlah kalian di tengah-tengah manusia sambil mengatakan
Man syahida alla ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa yang mempersaksikan ya, bahwasanya tidak ada ilah, atau al-illah itu bimana al-ma'bud ya, al-ma'budun bi haqqin ilallah. Barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah saja, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Qala, kemudian lantas Abu Bakar berkata, fa kharastu falaki yani Umar bin Khattab. Lantas Umar bin Khattab itu menemui Abu Bakar yang mengatakan, siapa yang mempersaksikan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan hanya kecuali Allah, maka wajib masuk neraka. Langsung Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kamu katakan tadi? Faqala, ya, setelah Umar mengatakan, apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi denganmu? Lantas Abu Bakar mengucapkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhruj fanadin finnas, bahwa Rasulullah itu mengatakan kami diperintahkan untuk keluar di tengah-tengah manusia untuk menyampaikan kalimat tauhid tersebut. Kemudian lantas Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku khawatir jangan-jangan kalau orang nanti mendengar seperti itu, ia hanya bermodalkan tauhid la ilaha illallah, ya, tidak mau beramal. Ya, sholat itu tidak penting, zakat tidak penting, puasa tidak penting. Saya khawatir kalau seperti itu. Nah, lantas faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar ini kembali kepada Rasulullah, matur kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, maradaka, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kembali kepadaku? Lantas Abu Bakar mengatakan, fa akhbartuhu bi qauli Umar, karena saya itu mendengar perkataan Umar ya, terhadap apa yang kami dapatkan informasi dari panjenengan ya Rasulullah, bahwa Umar itu khawatir jangan-jangan kalau orang itu hanya bermodalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, lantas mereka tidak mau beramal. Faqala, lantas Nabi mengatakan, shadaqa, benar, Umar ini benar. Artinya apa? Artinya ternyata kalimat tauhid itu, kalimat persaksian terhadap Allah, ini tidak serta-merta menjamin kita masuk surga tanpa beramal. Makanya apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini adalah merupakan sahabat Nabi yang sangat kritis sekali, ya. Ia menyampaikan kepada Abu Bakar, jangan disampaikan wahai Abu Bakar. Kalau demikian nanti sangat menjadikan orang-orang nanti tidak akan mau beramal. Setelah kemudian tabayun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata apa? Ternyata Umar ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis tentang keutamaan tauhid yang kedua ini, An Ubadah ibnu Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi jannah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi, haramallahu alaihin nar, maka Allah akan jamin atau Allah akan mengharamkan baginya neraka. Ini sekali lagi hampir sama dengan awal. Kalau di awal tadi dijamin masuk surga, di hadis berikutnya ini
Allah mengharamkan baginya yang sudah menyampaikan kalimat tauhid ini, ya ini adalah diharamkan masuk neraka. Tetapi sekali lagi, apa yang disampaikan Umar bin Khattab tadi ternyata tidak hanya dengan modal itu saja, tetapi juga harus diikuti dengan amal soleh yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang pertama kali diwanti-wanti dipesankan, wahai Mu'adz, kamu nanti akan berhadapan dengan ahli kitab di sana. Oleh karena itu, yang pertama kali hendaklah engkau serukan adalah aywahidullah, hendaklah mentauhidkan Allah. Ajak mereka, ajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah dilakukan, ya, fa'akhbir, kabarkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau tauhid itu sudah disampaikan, kemudian lantas diperintahkan untuk menegakkan sholat wajib pada siang dan malam harinya sebanyak 17 rakaat atau 5 waktu. Kalau itu sudah, maka perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa wajib. Puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Kalau sudah, perintahkan kepada mereka zakat yang diambil dari harta mereka yang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini ternyata perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata bertahap. Ketika tauhidnya sudah, baru kemudian lantas diperintahkan sholat, kemudian diperintahkan puasa, diperintahkan zakat, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga tentang kalimat tauhid ini, di dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, yakni dari Abu Hurairah, kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin," ya, fi yaumin mi'ata marratin, sehari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu diucapkan sehari 100 kali, kanat lahu adla asiriqab, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanah, dan dicatat, ya, baginya 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'ata sayi'ah, dan 100 kejahatan, 100 dosa akan dilebur. Wa kanat lahu khirzan minasyaiton yaumahu, dzalika kata yumsi, dan dijaga oleh malaikat pada harinya tersebut hingga sore hari. Ya, ini dahsyatnya ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu sama dengan pahalanya bagaikan memerdekakan 10 budak. Kemudian dicatat baginya 100 amal soleh, dicatat. Kemudian akan dihapus 100 kejelekan yang ia lakukan pada hari itu. Dan kemudian juga pada hari itu dijaga oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat dari gangguan-gangguan godaan setan sampai sore hari.
Walam ya'ti akadun bi afdal mimma ja'a bi ila akadun amal. Kemudian, dan tidak seorang pun melakukan amalan yang lebih baik daripadanya yang telah ia lakukan, kecuali seseorang itu membaca lebih banyak lagi. Nah, tetapi kalau membaca lebih daripada itu, keutamaannya pun lebih besar. Nah, kadangkala kita membaca tekstual hadis, kalau bunyi hadis ini adalah 100, maka harus 100. Tetapi ternyata di sambungan hadis dijelaskan, kalau itu ingin melebihkan itu lebih baiklah lagi. Jadi ini adalah berarti keutamaan memperbanyak kalimat tauhid dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan dengan ini hampir sama. Kita lanjut saja. Jadi itu faedah-faedah daripada tauhid. Ini amalan ringan, mengucapkannya ringan, tetapi tidaklah juga di dalam hati ini adalah betul-betul juga meyakini, tidak hanya sekedar qaul, ucapan lisan, tetapi hati pun juga harus betul-betul meyakini tentang kalimat tauhid ini. Kemudian amalan ringan yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diberikan motivasi untuk melaksanakan amalan ringan ini, yakni adalah amalan ringan tentang mengadakan majelis ilmu, majalisil ilmi. Nah, apa faedahnya? Wa min fadaili majalisil ilmi, dan di antara keutamaan menyelenggarakan majelis ilmu atau hadir di dalam majelis ilmu ini adalah di dalam satu hadis dari Anas bin Malik, ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Musnadnya, kemudian At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat, ya. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin istama'u yadhkurunallah la yuriduna bidzalika ila wajhahu illa nadahum munadin minas sama' anqumu maghfirul lakum qad budilat sayyi'atikum hasanah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kaum ini ia berkumpul, dan di dalam perkumpulannya ini adalah yadhkurunallah, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, ataukah kalimat tauhid la ilaha illallah, atau dengan cara mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah juga dalam kerangka untuk berzikir, menyebut nama Allah. Kalau suatu kelompok melakukan seperti itu, la yuriduna bidzalika illa wajhahu, tidak ada niatan kecuali mengharapkan ridha Allah. Seperti pada siang hari ini, tujuan taklim itu adalah mengharap ridha Allah, bukan mengharap lain-lainnya. Mungkin sungkan karo pengurus itu oya, ya, atau mungkin wah kok gak katut, absen dan seterusnya. Nah, ini mulai kita tinggalkan perlahan-lahan, ya. Ini orang yang melakukan, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengadakan taklim, hadir dalam majelis ini, ya, karena ridha Allah, ila nadahum munadin minas sama, kecuali malaikat yang di langit itu akan menyerukan
ankumu maghfiran, berdirilah, kamu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad budilat sayiatikum, ya, dan dosa-dosamu, kejelekanmu itu telah dihapus dengan hasanatin, dengan kebaikan. Ini kan luar biasa sekali. Panjenengan hadir di majelis ilmu, niatannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya malaikat dari langit menyerukan, ya, untuk berdirilah, kamu sudah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kejelekanmu ini telah diganti dengan satu kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita nanti juga mendapatkan ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam hadis Muslim juga, siapa yang mereka itu datang ke dalam satu majelis ilmu, majelis taklim, apakah berpagi-pagi atau bersore hari, maka pahalanya bagaikan yang menunaikan haji secara sempurna. Ya, ini silahkan dilihat di dalam satu kitab Shahih Targhib wa Tarhib yang ditulis Albani, atau di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Syekh Al-Mundhiri, Al-Hafidz Al-Mundhiri, memuat hadis itu dan hadisnya adalah sahih. Kemudian juga orang yang menghadiri majelis ilmu, majelis taklim di masjid ini ternyata apa? Ternyata Allah itu mengutus malaikat, menyebar malaikat untuk melakukan tawaf. Diperintahkan oleh Allah, wahai malaikat, lakukan tawaf, cari tempat-tempat di mana majelis ilmu, majelis taklim itu diadakan. Kemudian setelah itu ketemu, lantas mengundang malaikat-malaikat yang lain untuk hadir di dalamnya. Yakin atau tidak yakin, kalau kita iman berdasarkan hadis sahih di Bukhari dan Muslim, ternyata seperti itu, malaikat hadir di tengah-tengah kita. Bu, kinten-kinten jenengan yakin apa mboten terhadap informasi ini? Ini sabda Nabi di dalam hadis sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda menyebar para malaikatnya untuk berkeliling mencari tempat-tempat di mana Al-Quran dan Sunnah ini dikaji. Kemudian hadir di dalamnya malaikat, kemudian mengatakan Allahumma gfir lahu li fulan, ya Allah ampuni dosa-dosa si fulan ini. Allahumma arhamhu li fulan, ya Allah rahmati si fulan ini. Allahumma tub alaih li fulan, ya Allah terima tobatnya si fulan ini. Jadi kita dapat bonusnya banyak ketika kita hadir dalam majelis ini, kalau kita memang betul-betul niatan karena Allah. Di samping itu juga masih dapat bonus, napa Pak? Bu, bonus jajan. Biasanya kan konten nggih. Nah, ini sebagai motivasi. Dah kita niati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang ketiga, amalan ringan yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita ikuti. Ini adalah mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu bagi guru yang mengajarkan ilmu, bagi Pak dokter juga mengobati juga, ya, mengobati dari pasien-pasien yang sakit dibantu dengan perawatnya, yang mungkin juga mendapatkan keutamaan dari ini, kan termasuk juga, ya. Di dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa hasanahu Albani, dan dikasankan Albani di dalam kitab Sahih Ibnu Majah, ya. An Mu'adz bin Anas an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'adz bin Anas dari bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man 'alama ilman falau ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajri amil. Ya. Barang siapa yang mengajarkan ilmu falau ajru man 'amila bihi, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan kepada jamaah, kepada hadirin, kalau bagi ustadzah atau ustadz ngajar, apakah itu di TPA, ya, jangan anggap remeh TPA, karena pahalanya luar biasa kalau kita terlibat. Ya. Kadang-kala kita itu sok gengsi kalau dengan anak-anak yang kecil, ya. Ini adalah sesungguhnya adalah lahan kita untuk mendapatkan kebaikan, ya. Ini saya sendiri mulai dari dulu di setingkat SMA, ya, SPG itu terlibat. Insya Allah kalau kita itu memang terjun mengurusi agama Allah itu, nanti Allah itu akan menolong ya dari manapun juga, melalui siapapun juga, pasti Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Ya, jadi Allah akan menolongnya. Kemudian wa yusabbit aqdamakum, kemudian akan mengokohkan kaki-kakinya, akan mengokohkan yakni kehidupannya. Jadi insya Allah rezeki akan Allah tanggung. Orang yang mengajarkan ilmu ini baginya akan mendapatkan ilmu, ya, akan mendapatkan pahala, yakni ya berlipat ganda, yakni terhadap orang yang kita mengajarkan ilmu tersebut, dan juga tidak mengurangi pahala sedikit pun, ya. Jadi pahalanya tidak terkurangi sedikit pun bagi orang yang amil, orang yang melaksanakan. Artinya pahalanya ini adalah sangat besar, sangat luar biasa. Makanya hal ini penting untuk kita semakin semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Mari terutama hal-hal yang prinsip di dalam agama kita yang berhubungan dengan pribadi, ya, misalkan saja terkait dengan toharoh yang harus kita pahami, terkait dengan sholat. Ini hal-hal yang urgen berkaitan dengan pribadi kita. Jangan sampai nanti ketika kita, ya, diadili di hari kiamat, ternyata akibat kecerobohan kita, ya, tawaruf kita belum betul, ya, sholat kita juga masih belum, karena ini yang penting sekali. Pertanyaan yang pertama kali akan ditanyakan Allah, yakni di hari kiamat, adalah terkait dengan sholatnya. Ini harus dipelajari betul ini juga, termasuk cara mandi jinabat. Ya, jangan sampai kita nggak tahu, karena banyak nggak tahu. Karena mandi jinabat bagi mereka itu ya hadis biasa, keramas ya sudah. Ini penting untuk kita ilmui agar apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga, amalan ringan yang ketiga. Kemudian amalan ringan yang berikutnya adalah min fadailil wudu, ya, keutamaan dari berwudu. Ya. Wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a fa ahsanal wudu kharajat qatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahta adfarihi. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Muslim. Ya, hadis berasal dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu dan membagusi wudunya, ya, akan keluar
dosa-dosa dari tubuhnya, dari badannya, sampai keluar ya dosa-dosanya itu dari dari kuku-kukunya, di bawah kuku-kukunya akan keluar. Dengan cara apa? Catatannya adalah fa'aksanal wudu, wudunya benar. Jadi kalau kita wudu dengan wudu yang benar, maka ini akan mengikuti. Di dalam hadis sahih yang lain, setiap basuhan ya ketika kita berwudu ini akan menjadikan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah bersamaan dengan jatuhnya air. Ketika kita basuh muka, kemudian air jatuh, ketika itu maka dosa-dosa kita juga akan terampuni. Ketika membasuh tangan juga demikian. Ketika membasuh kaki akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni. Dengan syarat cara wudunya fa'aksana, membagusi wudunya, menyempurnakan wudunya. Di dalam hadis Muslim juga dijelaskan, siapa yang berwudu dari rumah menuju masjid, maka setiap langkah itu akan menjadikan dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Setiap langkah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai di masjid. Hingga sampai di masjid. Apakah ini peluang ini pahala-pahala yang seperti itu peluangnya hanya bagi orang laki-laki? Ternyata tidak. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak sekali anjuran ya untuk melaksanakan sholat jamaah dengan kata-kata man. Kalau disebut kata man itu berarti sifatnya umum, berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Sayangnya, sekali lagi, sayangnya kalau kita lihat di medsos ya, ada yang mereka itu menyampaikan karena berdasarkan pemahaman hadis-hadis. Oleh karena itu ada yang bagus sekali yang bisa panjenengan baca di Suara Muhammadiyah itu, kupas tuntas tentang kelemahan 7 hadis bahwa perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Ternyata ketika diteliti hadisnya lemah. Juga di Suara Muhammadiyah ada 18 yang berasal dari Quran dan dari hadis Nabi yang menjelaskan lebih utama sholat di masjid bagi ibu-ibu ya, kalau memang itu bisa menjaga satu ya, ada tempat sendiri. Saya kira masjid juga ada tempat sendiri. Yang kedua aman. Kalau zaman Nabi itu memang sering kadang-kadang digoda oleh orang kafir. Ketika aman, apalagi ada yang namanya lampu penerangan, apalagi didampingi oleh suami, itu malah lebih aman. Yang ketiga adalah dengan cara tidak menggunakan wangi-wangian yang menyengat. Misalkan wangian yang keras dari belakang itu tembus ke depan, sehingga yang depan nanti mesti mikir, oh ini bau parfumnya si fulanah, tahu ya, ini dihindarkan. Andaikan menggunakan ya tipis saja, karena itu wajar karena apa? Ketika kita bergaul dalam sholat itu kan juga penting. Karena apa? Ketika sholat kita tidak memperhatikan itu, misalkan ruku yang ini lebus, nah kira-kira bagaimana? Pasti ini juga nggak nyaman. Makanya Nabi apa? Nabi itu bersabda begini, bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang habis makan bawang putih dan bawang merah untuk datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Ya itu nggak boleh. Mereka itu harus apa? Bersiwak dahulu, gosok gigi. Nah tentunya sejenisnya juga sama. Kalau disebut seperti itu, misalkan bawang merah atau bawang putih, tapi maksudnya juga merokok. Habis merokok itu yang nggak baik, karena itu baunya mesti tembus ke teman-temannya. Terutama juga ketika rukuhnya, ketika baunya yang sudah ya kurang baunya kurang
kurang enak lah ya. Itu kan juga akan mengganggu. Sholat itu tidak akan khusyuk. Nah itu. Jadi lebih utama di situ. Kemudian juga tidak menimbulkan atau menjaga menggunakan menutup aurat ya, saya kira ini juga sudah. Jadi kalau keempat ini bisa dilakukan, lebih utama di masjid, pahalanya luar biasa. Jangan kalah sampai dengan yang laki-laki. Surga itu ya tidak hanya diperuntukkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga berhak untuk mendapatkan surga ini. Kalau ini kita ya konfrontir dengan hadis Nabi di dalam kitab Bukhari dan Muslim, istri Nabi yang berasal dari Ibu Aisyah, Ummu Salamah, ternyata kebiasaan mereka melakukan sholat bersama Rasulullah ini katanya sahih, tapi jarang mereka itu sampaikan. Hingga dijelaskan di situ ketika pagi hari, ketika sholat subuh, karena kondisi masih golas, sehingga tidak diketahui wajah si fulana atau perempuan, nggak tahu. Yang kedua, di dalam hadis sahih di Bukhari dan juga Muslim, ketika Rasulullah melaksanakan sholat jamaah bersama ibu-ibu, ya Rasulullah SAW itu menunggu bubarnya dari ibu-ibu. Setelah ibu-ibu bubar, baru bapak-bapak bubar. Hadisnya ini sahih. Tetapi ketika kita lihat di YouTube, ketika kita lihat di medsos, tergantung siapa yang mereka menulisnya. Ini penting untuk kita pikirkan. Juga ketika kita tanya ibu-ibu, ya, ketika sholat di rumah itu kinten-kinten panjenengan lebih khusyuk teng pundi Bu? Antara di rumah dengan di masjid. Lek di omah dhewe biasane wis kelingan sing gak. Sehingga sholat duhur itu bisa sampai 5 rakaat. Betul dong, betul ya? Kadang-kadang begitu. Juga kita ketika datang ke masjid, kita bisa saling ketemu saudara muslimah kita, bisa saling curhat, juga mendapatkan ilmu. Kalau di rumah, saya yakin nggak dapat ilmu apa-apa. Ya, karena itu tadi informasi lebih baik sholat ibu-ibu itu di rumah, ganjarnya banyak daripada di masjid. Karena ketika datang ke masjid itu akan muncul fitnah. Yang masjid dikatakan fitnah, nanti gilirane kerja, gilirane ke mall, gilirane ke pasar dan seterusnya, bebas. Nah ini kan secara akal rasio sudah tidak pas. Panjenengan buka di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, ya, Syekh Sayyid Al-Kamal. Ini kitab-kitab fikih didasarkan pada hadis sahih. Di situ ternyata ada 2. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat bersama ibu-ibu di masjid. Hadisnya sahih. Yang kedua, cara yang kedua bisa dilaksanakan ibu-ibu punya katakanlah musola atau tempat tersendiri melaksanakan sholat. Nanti kalau ingin sendiri bisa. Ya, kemudian berkumpul berjamaah di masjid, tapi tidak di rumah. Ya, ini dipimpin oleh seorang imam. Ya, di antaranya di situ Ummu Salamah pernah memimpin dan sholatnya itu berada di posisi tengah, tidak di depan, kemudian di belakang, tapi di tengah, kemudian berjajar, kemudian diikuti di belakangnya. Kalau sini sudah ada ya, tetapi kadang-kala ini ditinggalkan karena keterak hadis itu tadi. Dari teman-teman tertentu yang menghembuskan itu. Nah ini kan akan menjauhkan ibu-ibu dari masjid. Padahal ibu-ibu juga berhak untuk memakmurkan masjid, bukan hanya dari kaum bapak-bapak. Kaplingan surga itu bukan hanya untuk bapak-bapak tok, tapi juga ibu-ibu berhak, anak-anak juga berhak. Apalagi kalau anak-anak sudah dijauhkan. Biasanya anak-anak itu bersama ibu. Lek ibu gak ada ya anaknya gak teko. Akhirnya apa? Jauh dari masjid. Nah ini penting untuk difikirkan ya, karena kita sudah kena dalil-dalil seperti itu ya. Memang sebagian ulama-ulama tempo dulu ya mereka itu seperti itu pemahaman.
ya ilmu itu berkembang. Ya, ketika diteliti ternyata hadis-hadisnya memang bermasalah. Asaripun jam pinten nggih? Jam 3 pas. Oh, gitu nggih. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, 5 menit lagi, nanti 5 menit untuk tanya jawab ya. Kemudian yang kelima, amalan ringan tetapi pahalanya dahsyat luar biasa, yakni adalah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini dalam babnya Fadlu rakaatain ba'dal wudu. Keutamaan melaksanakan 2 rakaat sholat setelah wudu. Kalau para ulama itu mengatakan sholat apa? Pak Bu, sholat di dalam ilmu fikih sering disebut dengan syukrul wudu. Ya, sholat itu. Wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain ya la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, Rasulullah bersabda, ini dalam hadisnya hadis Bukhari. Barang siapa berwudu seperti wuduku yang diajarkan Nabi, ya, kemudian setelah itu melaksanakan sholat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, kemudian di antara wudu dan sholat 2 rakaat tadi, 2 rakaat itu apakah sholatnya syukrul wudu ataukah sholatnya itu nanti memang sholat tahiyatul masjid, di antara keduanya selama belum berbicara ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya akan dilebur oleh Allah. Jadi jenengan berwudu ya, di antara wudu dan sholat ya yang ingin kita laksanakan itu tidak berbicara ya, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian ketika itu juga, ketika kita sudah melaksanakan sholat 2 rakaat masuk masjid, apakah tahiyatul masjid misalkan, sampai masa tunggu sholat berikutnya wajib, ketika kita nggak ngomong, tidak mengganggu yang lain, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya. Orang apa yang kita lakukan menunggu masa sholat itu dicatat kita bagikan sholat. Tapi persoalannya kadang Pak Bu, biasanya enek pujian-pujian. Apa kita anti pujian? Tidak sesungguhnya. Tetapi ketika posisi di masjid, masa tunggu itu adalah di mana doa itu gampang diijabahi oleh Allah, maka gunakan untuk yang namanya doa, untuk sholat. Karena ini disitulah maka peluang-peluang kita untuk mendapatkan pahala ya yang begitu banyak. Di dalam hadis dengan catatan tidak menyakiti yang lain. Kira-kira kalau kita waktu sholat kok enek suara buanter, maca Quran disandingi buanter, itu kan termasuk mengganggu sehingga enggak dapat pahala bagian. Catatannya di dalam hadis tidak menyakiti atau mengganggu yang lain. Saya kira ini masih 6 menit. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang tanya atau memberi masukan, monggo ya. Monggo Bu, Pak. Ada enggak? Pun apa nggih? Alhamdulillah sudah apa ya. Saya kira ini ya, sambil kita mungkin 5 menit lagi kita akan sholat besar ya. Demikian kajian yang bisa kita lakukan ya pada sore hari ini. Alhamdulillah saya senang sekali ketika Bapak Ibu begitu semangat semua ikut hadir. Insya Allah kita akan jadi bekal panjenengan Pak Bu ya, bekal di akhirat nanti. Amin. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.